Sama bis kota terus kita lakukan. Kemana? Pak. Pak, assalamualaikum Pak. Udah. Atau nonton kerjasama ya, mudah-mudahan jantan kebaikan kalau sadayana. Pada ceramah halal insyaallah. Video anak mudah-mudahan lancar. Singkat itu kepada para penumpang, mohon maaf kalau terganggu, tapi insya Allah ini untuk kebaikan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penumpang semuanya, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia insya Allah. Alhamdulillah ya, kita harus selalu sehat, semangat dan bahagia walaupun di masa pandemi ini ya Bu ya. Jaga protokol kesehatan, pakai masker ya, cuci tangan dan jaga jarak, insya Allah kita akan sehat. Saudara semuanya, kalau kita ingin mencari sesuatu ya, tentu kita harus tahu ciri sesuatu tersebut, betul? Nah, kalau kita sudah tahu ciri sesuatu tersebut, insya Allah kita tidak bingung ya, tidak salah ya. Nah, misalnya kalau kita ingin tahu gajah, nah, tentu kita harus tahu ciri gajah. Kira-kira ciri gajah apa? Ya, telinganya besar, hidungnya panjang, tulale lah kalau ini. Nah, ketika kita ketemu dengan gajah, kita tidak bingung lagi. Oh, ini gajah. Nah, bahkan kita mungkin jadi akrab. Nah, itu ketika kita tahu sesuatu dan tahu ciri sesuatu tersebut, tidak bingung dan tidak salah. Nah, begitupun dalam kehidupan dunia, ya Bu ya. Kita ini hidup di dunia. Nah, kadang manusia banyak yang bingung, banyak yang salah langkah di dunia ini. Kenapa? Salah satunya tidak tahu ciri kehidupan di dunia. Nah, di sini dari Bis Kota ingin memberikan apa saja ciri kehidupan dunia yang membuat hidup kita tidak bingung dan tidak salah langkah ya. Siap ya insya Allah. Yang pertama, hati-hati. Aduh. Ya, sekali lagi, yang pertama ciri kehidupan dunia adalah bahwa kehidupan dunia selalu ada masalah. Betul Pak, Bu? Ciri kehidupan dunia selalu ada masalah. Hidup kita selalu ada masalah, karena inilah kehidupan ya. Dari mulai lahir sampai meninggal itu ada masalah. Mungkin ada masalah di rumah tangga dengan pasangan, dengan anak ya. Ada masalah di tempat kerja, ada masalah dengan sesuatu yang ya kadang kita tidak duga masalah tersebut. Tapi yakinilah, masalah itu adalah ujian. Nah, yang harus kita pahami, masalah ujian, dan ujian harus kita hadapi. Karena dengan ujian akan meningkatkan kualitas kita. Betul nggak? Sebab manusia kalau tidak diuji di sekolah, kalau tidak diuji naik kelas tidak? Tidak. Nah, dalam kehidupan ini masalah adalah ujian. Dengan ujian ingin meningkatkan kualitas kita. Jadi Allah memberi masalah supaya manusia itu meningkat kualitasnya. Siap ya? Makanya Bu, Pak, ketika kita menghadapi masalah, yang pertama kita jangan amarah, jangan emosional dalam menghadapi masalah. Karena ketika kita emosional dan amarah ketika menghadapi masalah, masalah semakin rumit, bahkan tidak selesai, dan kita jadi tidak berkualitas karena kurang memahami masalah. Hadapi masalah dengan ketenangan, ya, tenang menghadapi masalah. Lalu kita berpikir rasional dengan akal sehat, ya, dengan pikiran positif menghadapi masalah. Lalu mohon kepada Allah beri yang terbaik dalam menyelesaikan masalah, betul enggak? Karena Allah yang memberi masalah, maka kita harus mohon kepada yang memberi masalah, berikan yang terbaik ya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita menghadapi masalah, maka berharap pada Allah ya. Jangan sampai lari kepada yang lain ya, menghadapi masalah ke dukun, ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi mohon kepada Allah, dan boleh jadi minta pendapat orang-orang yang kita percayai ya. Insya Allah masalah akan selesai dan kita jadi bahagia ya ketika masalah selesai. Nah, ketika masalah selesai, kita siap lagi menghadapi masalah ya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika selesai dengan urusan suatu masalah, maka kita siap menghadapi masalah dan selalu berharap pada Allah. Subhanallah ya. Jadi sekali lagi, hidup selalu ada masalah,
dan mohon kepada Allah supaya berikan yang terbaik dalam menyelesaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri kehidupan dunia adalah hidup selalu ada kesibukan. Betul nggak? Hidup ini sibuk, ya. Para penumpang semuanya kesibukan. Ada yang pergi kerja, ada yang pergi ke saudara, ya. Pak sopir, Pak kondektur, kita sibuk. Nah, maka sekali lagi kesibukan manusia harus mengandung dua unsur, ya. Pertama, kesibukan harus mendapatkan pahala. Jadi kesibukan kita jangan sia-sia, ya. Jangan sibuk, kata orang Sunda mah capek gaya teka pakai. Sibuk tapi tinggal nilai pahalanya. Maka kesibukan kita harus niatkan karena Allah, ya, karena iman kepada Allah. Kita pergi bekerja karena Allah. Kita silaturahmi ke orang, ke teman, ke saudara karena Allah. Insya Allah itu jadi bernilai pahala. Lalu kesibukan kita harus bermanfaat bagi orang lain. Nah ini, jadi orang lain merasa manfaat dengan kesibukan kita, ya. Kesibukan kita bekerja, berkata-kata, orang lain merasa manfaatnya, ya. Karena banyak orang yang sibuk tapi untuk diri sendiri, orang lain tidak mendapatkan manfaatnya. Dan kualitas manusia sejauh mana dia bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siap ya, bermanfaat dengan apa yang kesibukan kita, ya. Baik itu kata-kata, kerja, dan tenaga kita harus bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri kehidupan dunia adalah hidup selalu ada peristiwa, kejadian. Betul nggak, Bu? Kita bisa melihat kejadian di pasar, ya. Kita bisa mendengar, ya, berita atau menonton berita, itu kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Nah tentu kadang-kadang kita merasakan peristiwa itu akan ada yang membuat kita bahagia, enak didengar, enak dilihat. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita marah, ya, benci, tidak enak, tidak mendengar, ya. Termasuk mohon maafnya berita-berita tentang COVID, ya, tentang kejahatan. Kadang kita tidak ingin ada sebenarnya berita tersebut, tapi inilah realita. Nah, maka setiap peristiwa harus diambil hikmahnya. Nah, peristiwa itu harus diambil hikmahnya. Karena Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah yang Kau ciptakan peristiwa tersebut sia-sia, ya. Maha suci Engkau, jauhkanlah aku dari api neraka. Subhanallah. Jadi kalau kita orang beriman, ketika melihat peristiwa itu selalu ingat pada Allah. Ya Allah, peristiwa ini tidak ada yang sia-sia, semua ada hikmahnya, ya. Maka jauhkanlah aku dari api neraka. Maha suci Engkau, jauhkanlah aku dari api neraka. Jadi dengan peristiwa itu semakin dekat dengan Allah, semakin kita mensucikan Allah, bahkan semakin kita takut pada neraka Allah. Karena peristiwa tersebut tadi untuk diambil hikmahnya. Maka sekali lagi, peristiwa yang tidak enak, mari kita berlindung, jangan sampai menimpa kita. Peristiwa yang mengenakan, kita bersyukur. Semoga kita termasuk orang yang selalu mendapatkan peristiwa yang baik. Bahkan kita harus membuat peristiwa kebaikan, ya. Jadi jadilah kita membuat sejarah lah, peristiwa yang membuat orang lain bahagia. Siap ya? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membuat kejadian peristiwa yang membuat orang lain menderita, merugikan orang lain. Siap ya? Peristiwa ambil hikmahnya, insya Allah kita akan bahagia. Dan yang keempat, saudara semuanya, ciri kehidupan adalah yang keempat adalah bahwa semua ada perubahan, ya. Selalu ada perubahan. Jadi sekali lagi, ciri kehidupan yang keempat, selalu ada perubahan. Betul enggak? Hidup ini berubah. Nah, perubahan itu ada dua. Perubahan yang sifatnya sunatullah, itu kehendak Allah, tidak campur tangan manusia. Malam jadi siang, siang menjadi malam, itu perubahan kehendak Allah. Kita ada asalnya kecil, besar, dewasa, tua, maupun meninggal, itu perubahan yang tidak bisa ada campur tangan manusia, sunatullah. Kita menerimanya. Ada peristiwa atau perubahan yang ada unsur manusia, ya. Malas jadi semangat, ya. Yang tadinya malas beribadah jadi rajin beribadah, itu ada unsur usaha manusia. Yang tadinya kurang sukses jadi sukses, itu ada unsur manusia. Yang tadinya lingkungan sekitar kita pesawahan jadi banyak gedung-gedung, itu unsur manusia. Peristiwa ada perubahan. Nah, setiap di kita ternyata harus berubah menjadi baik, begitu ya. Karena banyak orang yang tidak mau berubah, atau yang berubah tapi berubah pada yang jadi lebih jelek. Nauzubillah, ya. Maka sekali lagi kita harus menjadi orang yang berubah kepada lebih baik. Ada 3 hal tentang perubahan. Pertama, ada orang yang berubah menjadi lebih baik, disebut dengan rabihun, beruntung. Hari ini lebih baik dari kemarin, insya Allah. Kita harus seperti itu ya, siap. Nah, ada orang yang tidak mau berubah, khasirun, rugi itu. Harinya gini, besok begitu, tidak ada perubahan. Jangan sampai terjadi. Dan yang ketiga ada
la'inun, terlaknat, nauzubillah. Hari ini lebih jelek dari hari kemarin, ya. Hari kemarin kita tidak mau berubah kebaikan, besoknya malah lebih tidak mau berubah, gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus berubah menjadi baik sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Itulah sifat kehidupan di dunia yang harus menjadikan kita semakin bahagia dan tidak bingung, ya. Sekali lagi, ciri kehidupan dunia satu, hidup selalu ada masalah, hadapi dengan tenang, tidak dengan amarah, ya. Mohon kepada Allah dan mohon arahan dari orang-orang yang kita percayai. Insya Allah kita dapat menyelesaikan masalah dan kita lulus sehingga kita kualitas kita meningkat. Hidup selalu ada kesibukan. Mari kesibukan kita harus bernilai pahala dan bernilai manfaat pada orang lain. Insya Allah. Hidup selalu ada peristiwa. Mari ambil hikmah peristiwa tersebut, ya, buat kita tidak sia-sia yang Allah ciptakan dan kita semakin dekat dengan Allah. Mengapa? Silakan. Duh, mohon maaf ya. Silakan Ibu. Jadi yang ketiga, hidup selalu ada peristiwa, ya, dan peristiwa itu harus membuat kita semakin dekat dengan Allah, ya. Covid ini harus selalu dekat dengan Allah, ya. Mohon berlindung jangan sampai peristiwa Covid menimpa kita, ya. Lalu kita ambil hikmah sehingga kita dapatkan pelajaran dari peristiwa yang kita lihat. Hidup selalu ada perubahan, mari kita menjadi berubah lebih baik, ya. Semakin soleh, semakin semangat dan semakin bahagia. Dan insya Allah dari bis kota mengajak untuk bahagia, alhamdulillah. Dan insya Allah naik bis kota tidak akan macet. Terima kasih, semoga kita selalu bahagia dan selamat pada tujuan yang kita capai. Yang benar dari Allah diterima, yang salahnya dari saya sendiri mohon dimaafkan, ya. Burung dara, burung merpati sama-sama bisa terbang, ya. Apa artinya? Tahu enggak? Sampai jumpa di hari, semoga hati kita tetap senang atau bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.